Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sambungan materi sebelumnya, yaitu tentang diagram Venn operasi biner. Nah, ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang himpunan. Jadi contohnya seperti ini. Dalam sebuah kelompok belajar sekolah terdiri dari Adi, Dina, Bani, Bayu, Cika, dan Randi, akan disurvei olahraga favorit dari anak tersebut. Nah, yaitu yang menyukai olahraga bola voli itu adalah Adi, Bani, Cika, dan Randi. Sedangkan yang menyukai olahraga bola kasti adalah Bani, Dina, dan Cika. Nah, tentukan yang pertama, gambarkan diagram Venn dari olahraga favorit anak tersebut. Kemudian tentukan banyak seluruh anak. Yang ketiga, banyak anak yang suka voli dan kasti. Kemudian banyak anak yang tidak suka voli dan kasti. Nah, yang pertama kita harus gambarkan dulu diagram Venn-nya. Nah, di sini diagram Venn-nya sudah Ibu buat. Nah, di sini bukan A sama B lagi, tapi tentang bola voli dan bola kasti. Karena tadi kan dia sudah membuat survei dari olahraga favoritnya. Nah, di sini seperti biasa Ibu akan mencari dari bola voli dan bola kasti ini ada nggak siswa atau anak yang memilih sama. Jadi dia tuh pilih bola voli juga, dia pilih bola kasti juga. Nah, ternyata di sini Bani pilih juga bola voli, dia pilih juga bola kasti, dan Cika juga pilih bola voli dan bola kasti. Nah, antara Bani dan Cika ini kita tulis di tengah-tengah karena berarti dia suka voli dan suka kasti juga. Maka kita tulis di sini Cika. Nah, kemudian di sini Bani. Nah, baru kita tulis. Jadi wajib yang di situ tengahnya dulu. Nah, habis itu baru kita tulis yang bola voli siapa aja, baru Adi. Nah, setelah Adi itu ada Bani udah, Cika udah, berarti tinggal Randi. Nah, terus itu bola kasti. Bola kasti itu Bani udah, Cika udah, berarti tinggal Dina. Nah, sedangkan tadi muridnya ada siapa aja nih? Ada Adi, Dina, Bani, Bayu, Cika, dan Randi. Berarti siapa yang belum milih? Bayu. Berarti Bayu dia tidak milih bola voli, dia juga nggak suka sama bola kasti. Berarti dia berada di mana? Ya, dia berada di luar di sini Bayu. Berarti Bayu ini nggak suka voli, dia juga nggak suka main bola kasti. Tapi dia termasuk di dalam kelas tersebut. Nah, maka ini tuh sama tadi dengan materi yang sebelumnya. Nah, ini adalah gambar diagram Venn-nya. Sekarang yang pertama, banyak seluruh anak. Nah, tinggal kita hitung aja ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS atau semestanya dia tanya ada 6 orang. Nah, banyak anak yang suka voli dan kasti. Yang suka voli dan kasti berarti yang suka dua-duanya. Berarti ini adalah irisan. Jadi kalau misalnya nanti di soal ditanya, tentukanlah banyak anak yang suka dua-duanya. Berarti kalau suka dua-duanya itu berarti dia nanya irisannya. Nah, irisannya tuh berapa? Berapa orang nih? Ada Cika sama Dina. Berarti ada 2. Seperti itu. Nah, kemudian banyak anak yang tidak suka. Berarti tidak suka dia tidak berada di sini, tidak berada di sini, berarti dia berada di luar. Nah, yang nggak suka kan Bayu, berarti ada 1 orang. Nah, begitulah cara mengerjakan diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya seperti ini. Nah, ada lagi. Jadi nanti kalau misalnya soal ujian nasional, soal ujian itu biasanya tidak seperti ini. Lebih kompleks lagi, akan Ibu contohkan seperti ini. Nah, soal ini contohnya ini, dari 40 orang anggota murid, 25 orang gemar membaca majalah, 15 orang gemar membaca buku cerita, dan 10 orang gemar membaca keduanya. Jadi dia suka baca cerita juga dan suka juga baca cerita. Berapa banyak yang tidak suka membaca majalah maupun buku cerita? Nah, jawabannya kalau seperti ini, kita lihat dulu, kita harus gambarkan dulu dia ke dalam diagram Venn. Nah, kalau misalnya kamu mau nyari langsung seperti ini contohnya, 25 tambah 15 ini 40, sedangkan ini totalnya ada 50 orang kan. Nah, kita lebih mudahnya pakai diagram Venn aja dulu, nanti Ibu jelaskan. Ini totalnya kan dari 40 orang anggota, berarti totalnya atau semestanya adalah 40 orang. Nah, yang kita mau cari di sini kan
dia katanya ada yang suka dua-duanya ya, maka berarti dia beririsan. Tadi ini adalah majalah, sedangkan ini adalah buku cerita. Buku cerita. Jadi yang tadi Bu juga udah jelasin dari awal, kalau kita mau buat diagram Venn, kita wajib dulu ngisi yang tengahnya ini. Nggak boleh langsung diisi yang tepinya, nggak boleh, harus diisi dulu yang tengahnya. Lihat sekarang yang suka mana nih? Yang 25 orang gemar membaca majalah. Jadi 25 orang gemar baca majalah dari sini ke sini kan nih. Yang suka majalah kan ini nih. Berarti Bu tulis aja di sini 25. Jadi di luar aja dulu. Terus 15 orang suka buku cerita nih. Buku cerita tuh dari sini semua sini. Jadi Bu bikin di sini. Dari sini ke sini tuh ada 15 orang. Gak boleh kamu tulis dulu sini, gak boleh. Terus dan 10 orang gemar membaca keduanya. Baru kita tulis karena dia suka keduanya 10. Nah, karena di sini udah kita tulis, tinggal kita kurangin 25 kurang 10, 15. Kemudian 15 kurang 10, 5. Kenapa Bu dikurangnya? Iya, karena tadi kan dia bilang 25 orang gemar membaca majalah. Nah, ini kan gemar membaca majalah kali 25 nih, berarti 15 tambah 10. Jadi tujuannya Bu tadi nulis di luar dulu supaya bisa dikurangin sama yang tengahnya. Karena kan yang tengah ini suka dua-duanya gitu. Nah, sekarang berapa banyak yang tidak suka membaca majalah maupun buku cerita? Berarti kan yang gak suka baca majalah sama buku cerita kan di luar nih. Di luar, dia berada di semesta. Kita tambahin aja dulu, 15 tambah 5 berapa? 20, 20 tambah 10, 30. Sedangkan ini aja baru 30 orang. Berarti sisanya yang gak suka baca majalah maupun cerita, totalnya kan ada 40 nih. Berarti 40 dikurang 30 sama dengan 10. Maka ada 10 orang yang tidak suka membaca majalah maupun buku cerita. Nah, seperti itu kalau menggunakan diagram Venn. Tetapi kalau misalnya mau cara cepat, caranya gini. Nggak pakai diagram Venn nih, gini. Ini kan totalnya ada 40 orang nih. Terus sedangkan di soal 25 orang gemar membaca majalah, 15 orang gemar membaca buku cerita, 10 orang gemar membaca kedua-duanya. Nah, semestanya aja 40, totalnya kita tambahin dulu ini. Berarti total seluruhnya, nih total, jadi rumusnya itu gini. Yang tidak suka keduanya, yang tidak suka keduanya itu sama dengan total survei atau total seluruhnya dikurang semesta. Nah, total seluruhnya tuh berapa nih? 25 tambah 15 kan 40. 40 tambah 10 kan 50. Kurang semesta. Semestanya kan 40. Nah, sama dengan 10. Seperti itu kalau nyarinya. Jadi kalau misalnya dia udah lebih, kita udah tahu berarti itu adalah yang tidak suka. Nah, itu. Karena kan aneh yang punya yang total seluruhnya aja 40, masa ada 50, kan berarti ada yang sama. Nah, oke, untuk soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, misalnya dari 37 orang peserta lomba, ada 15 orang yang memilih lomba lari, 20 orang memilih lomba memanah, dan 5 orang tidak memilih lomba lari maupun memanah. Nah, banyak peserta yang memilih atau mengikuti lomba lari dan juga memanah adalah, berarti dari pertanyaannya kita tahu berarti dia nanya apa? Dia memilih lomba lari dan memanah, berarti dia nanya irisannya. Nah, kita buat dulu diagram Venn-nya, kita buat semestanya. Semesta itu kan total seluruhnya. Nah, katanya kan ada 37 orang nih pesertanya, maka semestanya adalah 37. Nah, yang mau diikuti lomba itu kan ada 2, lomba lari dan lomba memanah. Nah, kita tulis aja di sini lomba. Kenapa Ibu langsung bikin irisan? Karena dia tanya irisan, maka kita tulis di sini lari. Kemudian ini memanah. Nah, sekarang kita tulis dulu. Kan Ibu bilang kalau kita harus nulis di bagian tengah dulu, sedangkan bagian tengah ini yang mau kita tanya. Jadi caranya seperti ini. Kita harus tulis dulu bagian luarnya. Lari ada berapa orang? Di sini yang milih lomba lari ada 15. Kemudian yang memanah itu adalah 20. Ada 20.
Sedangkan yang tidak memilih keduanya adalah 5 orang. Sekarang kita totalin. Di sini ada 15 orang yang suka lari, yang ikut lari, 20 orang ikut memanah, 5 orang yang gak ikut lari maupun ikut memanah. Nah, yang tengah-tengahnya masih kosong. Nah, kalau kita jumlahkan, totalnya berapa nih? 15 tambah 20 berapa? 35. 35 tambah 5, 40. Sedangkan ini cuma 37, berarti kan aneh, berarti ada 40. Maka tinggal kita cari aja 40 dikurang 37 sama dengan 3. Berarti di sini adalah 3 orang yang tidak yang mengikuti lomba lari dan lomba memanah. Nah, kalau misalnya pertanyaannya Ibu tanya, berapa banyak peserta yang hanya mengikuti lomba lari saja, berarti 15 kurang 3, 12. Berarti cuma 12 orang yang ikuti lomba lari aja. Tapi dia nggak ikut memanah, cuma lari aja 12 orang. Kalau pertanyaannya lagi Ibu tambah, tentukanlah banyak peserta yang memilih hanya lomba memanah. Berarti hanya lomba memanah, 20 kurang 3, 17. Berarti hanya 17 orang yang hanya memanah saja. Tapi kalau hanya memanah dan berlari ada 20 orang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita jumlahkan ini 12 tambah 3, 15 tambah 7, 3, 2 tambah 5, 37. Jadi totalnya jadi pas. Nah, begitulah cara mencari ini sehari-hari. Nah, kalau nanti ada soal juga seperti ini, ininya nggak tahu nih, tapi dia udah kasih tahu larinya berapa, memanahnya berapa. Misalnya ini nggak tahu nih, misalnya pertanyaannya, tentukanlah peserta lari itu ada 15 orang katanya. Terus yang memanah ada 20 orang. Terus yang ikut lomba lari dan memanah itu 3 orang, yang tidak kedua-duanya 5 orang. Berapakah banyak total peserta yang ikut katanya? Nah, tinggal kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Atau kita buat contohnya seperti ini. Nah, contohnya ada soal seperti ini. Di dalam sebuah kelas disurvei siswa yang menyukai pelajaran matematika itu 20 orang. Yang suka pelajaran IPA itu 17 orang. Nah, yang menyukai keduanya yaitu suka IPA, suka matematika itu 5 orang. Dan tidak menyukai keduanya, dia nggak suka IPA dan nggak suka matematika itu 2 orang. Nah, tentukan berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut. Nah, caranya jangan kamu tambahin semuanya, karena lihat ini ada yang tidak suka, ada yang suka. Jadi caranya, kita kan ditanya berarti semestanya nih. Nah, kita tetap bikin diagram Venn-nya. Kita buat dulu diagram Venn-nya. Kenapa bersinggungan? Kenapa beririsan? Karena tadi ada yang suka dua-duanya. Kan Ibu bilang. Kita tulis dulu. Di sini adalah matematika, karena tadi ada matematika, di sini IPA. Nah, kita seperti Ibu bilang lagi, kita harus ngisi dulu yang bagian tengahnya atau irisan yang suka dua-duanya. Yang suka dua-duanya itu tadi berapa orang? 5 orang. Yang suka matematika aja kan tadi 20 orang, maka kita tulis dulu 20-nya di luar. Kemudian yang suka IPA kan 17, maka 17-nya kita letak dulu di luar. Terus yang tidak suka dua-duanya kan 2 orang. Nah, baru kita kurangin 20 kurang 5, 15. 17 kurang 5, 12. Nah, jadi kan totalnya pas nih, yang suka matematika tuh 20 orang. 15 tambah 5, 20. Yang suka IPA kan benar 17 orang. 12 tambah 5 ada 17. Nah, terus tinggal kita hitung aja berapa banyak siswa di dalam kelas tersebut. Kita hitung aja, ini 15 tambah 5 tambah 12 tambah 2. Maka total siswa sama dengan total siswa di kelas itu sama dengan 15 tambah 5 tambah 12 tambah 2. 15 tambah 5 kan 20. 20 tambah 12 itu kan 32 tambah 2, berarti ada 34 siswa. Maka di sini bisa kita tulis semestanya adalah 34. Nah, seperti itulah cara mencari soal penerapan sehari-hari dengan menggunakan diagram Venn. Nah, kalau misalnya Ibu nanti nanya berapakah yang suka matematika saja, kalau ada kata-kata sajanya berarti 15 orang. Berapakah yang suka IPA saja, berarti 12 orang. Nah, seperti itu.
Nah, semoga materi ini dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.